Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Taifatul Mufli. Saya berasal dari Universitas Balikpapan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi tanda baca. Nah, materi di sini dengan menggunakan media pembelajaran. Oke, untuk murid-murid sekalian atau adik-adik sekalian yang masih sekolah ingin memperhatikan video ini, silakan bisa dipelajari materinya, disimak apa yang saya sampaikan, apa yang sudah akan saya sampaikan nanti akan bermanfaat untuk adik-adik dan untuk murid-murid sekalian. Jadi saya mulai pembelajaran hari ini. Baik, saya mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang tanda baca, tanda titik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materinya dari buku Bahasa Indonesia, yaitu tanda titik atau koma. Jadi, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya yaitu seperti ini. Mari saya jelaskan contohnya. Contohnya yaitu seperti ini ya. Itu contohnya ulang. Contohnya yaitu mereka duduk di sana. Ini titik. Oke. Jadi tanda titik itu apa sih? Tanda titik itu yaitu tanda titik yang dimana setelah kalimat titik itu berada di situ, tanda berhenti lah. Titik itu berarti tanda berhenti. Berarti dibaca mereka duduk di sana. Titik itu di belakang titik. Nah, contoh yang kedua ada sama juga, ada sih tunjuk dua, kita skip. Nah, kalau titik dipakai di belakang dan ada yang kedua, titik itu titik yang di belakang. Kalau titik yang dipakai di belakang angka atau huruf, bagan ikhtiar atau daftar, itu contohnya seperti ini. Ini contoh pertama ya. Contoh pertama. Contoh yang kedua yaitu titik yang digunakan di belakang angka atau huruf. Contohnya yaitu pada kondisi bahasa Indonesia. Kondisi bahasa Indonesia. Contohnya yaitu, ini kita hapus aja ya. Jadi contohnya seperti ini ya, yang contoh titik di belakang. Contoh titik yang di belakang, yang di depan yaitu seperti ini. Contoh yang kedua, titik di belakang. Kondisi bahasa Indonesia. Kondisi kebahasaan di Indonesia. Nah, itu A titik
bahasa Indonesia. Satu titik kedudukan. Dua titik fungsi. Jadi titik itu di sini, yaitu di sini dibaca titik di belakang angka atau huruf, yaitu ini huruf A, titik, baru kalimat apa yang mau disampaikan. A, titik, bahasa Indonesia. Nah terus yang berikutnya itu satu di belakang angka. Belakang angka berarti satu titik kedudukan, dua titik fungsi. Jadi itu ya, itu untuk yang kondisi kebahasa Indonesiaan, contoh kondisi kebahasa Indonesiaan. Kalau yang patokan umum, contoh yang kedua. Ini kalau yang contoh yang pertama ya. Yang di bagian kedua contoh pertama. Itu contoh yang kedua. Di bagian kedua yaitu patokan umum. Patokan umum itu seperti apa sih contohnya saat patokan umum itu? Mari kita jelasin. Patokan umum. Patokan umum yaitu contoh pertama 1.1 isi karangan. Maaf, karangan. Yang kedua 1.2 ilustrasi. Yang ketiga 2.1 gambar tangan. Gambar tangan. Mohon maaf kalau tulisannya agak begitu, kalau tulisan saya. Jadi patokan umum itu seperti apa? Yaitu di sini ada angka. Di awal itu ada angka dulu. Jadi di awal itu ada angka dulu, baru titik yang ada patokan umum. Maksudnya tuh titik yang dipatok. Titik 1, angka 1, angka titik 1. Misalkan itu yang baru isinya apa yang mau ditulis. Kalau patokan yang kedua itu sama. Yang membedakan lagi patokan yang ketiga. Yang ketiga itu yaitu huruf titik 2 itu huruf lagi angka titik angka, habis itu baru titik, baru angka lagi, baru kalimat yang disampaikan apa. Contohnya di sini yaitu gambar karangan. Jadi itu yang terdapat dalam titik. Untuk contoh-contohnya. Terus untuk titik yang dipakai untuk memisahkan angka jam, menit,
dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Jadi teman-teman adik-adik udah tahu ya. Jadi titik yang digunakan untuk angka menentukan jam, menit, dan detik itu sebagai berikut. Contohnya, ini sudah kita hapus ya. Mari kita hapus. Contohnya itu seperti ini. Pada kok pada sih? Maaf. Jadi sini pukul 01.35.20. Nah, jadi di sini contohnya seperti ini ya. Pukul 1.35 lewat 35 menit lewat 20 menit. Bentar ya. Satu menit. Jadi sini satunya ini menunjukkan pukul 1 lewat pukul 1 baru titik lewat 35 menit titik lagi 22 detik atau pukul 1, pukul 1 atau pukul 1, 3 menit 21 detik. Oke. Itu untuk titik yang dipakai di angka jam, menit, dan detik. Sedangkan titik yang dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru di tempat terbit atau tanda seru di tempat terbit, yaitu contohnya seperti ini. Kita hapus. Oke. Contohnya seperti ini. Meolion tadi titik yang digunakan dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, dan tulisan, yaitu contohnya Lion no koma maaf
koma Anton, titik 1989 titik kembaran bahasa. Kembaran bahasa titik baik, akan saya jelaskan. Jadi sini nama orang Moli apa tadi? Jadi sini nama orang ya. Nah, jadi sini nama orang yaitu Moelio, koma, udah besar ya di depannya sini udah besar, yaitu M itu udah besar, jadi nama orang Meliono, koma, A udah besar, baru Anton, A udah besar, baru M. Nah, di depannya M itu di sini M udah besar. Itu adalah titik. Jadi setelah nama nama orang, koma Anton, A-nya udah besar, M ini udah besar, titik. Sudah titik itu dimasukin tahun. Tahunnya yaitu tahun berapa? Di sini 1989. Habis tahun, sini titik lagi. Habis titik, baru masukin nama bukunya atau pengarangnya siapa, Kembaran Bahasa. Nah, di sini titik lagi, titik. Nah, titik ya. Di sini habis titik Jakarta titik 2. Jangan lupa dikasih titik 2. Habis titik 2 yaitu Gramedia, titik lagi. Jadi situ ya letakkan titik untuk daftar pustaka. Dengan menuliskan daftar pustaka yang benar ya. Untuk titik yang dipakai, misalkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah, untuk menentukan jumlah, yaitu titik yang digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan, kelipatan yang menunjukkan dengan jumlah, yaitu contohnya sebagai berikut. Ini contohnya ya, kita tulis di bawahnya aja, nanti baru kita hapus. Yaitu Indonesia memiliki lebih dari 3.000 pulau.
Jadi kayak gini contohnya. Nah, jadi contohnya itu yang di bawah. Yang di bawah ini ya, yang di bawah. Yaitu penulisan titiknya yang dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan, yaitu Indonesia memilih. Jadi untuk memisahkan titik atau koma, memisahkan titik ya pada bilangan ribuan, yaitu Indonesia memilih, ini kalimat ya, Indonesia memilih lebih dari 3.000, 13.000 itu 0 di angkanya, 0 di angka di belakang ada 3, itu dipisah oleh 13, ini kan angka di belakangnya ada 0, dipisah oleh titik. Jadi dipisah oleh titik, baru masuk 0, 3.000, baru pulau titik lagi, titik di belakang. Jadi itu untuk memisahkannya ya. Contohnya seperti ini. Banyak lagi contoh yang lain, yaitu untuk memisahkan ribuan, ratusan. Sama, kalau misalkan ratusan itu di sininya ada 3 angka. Misalkan 130.000, sini 130, baru di belakangnya ada 0,3, sama aja sih. Jadi itu. Itu untuk tanda titik. Sekarang kita lanjut. Apakah udah paham? Jika udah paham, bisa komentar ya. Jadi tanda koma. Sekarang kita lanjut bagian yang kedua. Ini kita hapus dulu. Bagian yang kedua yaitu kita belajar tentang tanda koma. Nanti setelah materi saya jelaskan, kita ada games. Kita main games. Main games dengan kartu. Gamesnya itu menggunakan kartu domino. Kartu domino itu seperti apa sih? Nanti kita jelaskan. Sekarang kita jelaskan dulu materinya. Soalnya di situ ada pertanyaan. Kalian harus bisa jawab, oke?
Nah, tanda koma. Tanda koma itu dipakai di antara unsur dalam suatu pemerincian bilangan. Tanda koma yang pertama yaitu digunakan untuk memakai di antara unsur dalam suatu perincian bilangan. Jadi perincian bilangan itu yaitu contohnya yaitu telepon seluler, koma, baru komputer, koma, atau internet bukan barang asing lagi. Jadi di situ yaitu buku telepon, habis itu koma, komputer, koma, atau baru atau internet bukan barang asing lagi. Nah, di situ menggunakan tanda titik yang di akhir kalimat yang sudah kita pelajari tadi. Untuk contohnya yang berikutnya yaitu seperti ini lah penulisannya ya. Ini untuk contoh yang lain penulisannya seperti ini. Penulisannya seperti ini ya. Ini untuk contoh yang lain. Buku, koma, majalah, koma, dan jurnal termasuk sumber perpustakaan. Dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Termasuk sumber perpustakaan. Oke. Nah, ini untuk contoh tanda koma di unsur-unsur antara unsur yang merinci bilangan. Jadi contohnya yaitu buku, koma, habis buku, koma, baru tulis majalah, habis majalah, nah itu nanti koma lagi, habis koma, nah itu ada koma lagi, ditulis dengan huruf dan jurnal termasuk sumber perpustakaan, baru titik. Jadi itu contohnya ya. Jadi itu contohnya. Buku, koma, baru tulis lagi majalah, koma, dan jurnal termasuk sumber perpustakaan, titik. Untuk tanda koma berikutnya yang sebelum kata penghubung seperti tapi, melainkan, dan, sedangkan, dalam, yaitu contohnya kalau diundang saya akan datang. Kalau diundang, koma, di situ ada koma. Kalau diundang, karena di sini contoh yang penjelasan yang kedua yaitu yang berikutnya
tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Jadi mohon maaf, itu tanda kata penghubung, yaitu contohnya, mohon maaf saya ulangin, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Di sini saya ingin membeli kamera, itu sebelum tanda tapi uang saya belum cukup, itu koma dulu, belum tanda tetapi uang saya belum cukup, karena itu termasuk ada tanda tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kata majemuk. Jadi kata majemuk itu dipakai yaitu ada kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Itu yang kata yang dipakai. Ketika masuk kata itu, kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, itu sebelum masuk kata itu ada koma. Saya ingin membeli kamera. Itu yang berikutnya, yaitu contoh yang berikutnya nih. Contoh penulisannya seperti ini. Saya ingin membeli kamera. Saya ingin membeli kamera. Mohon maaf kalau tulisannya agak mereng, tapi uang saya belum cukup. Nah, jadi yaitu contohnya yaitu seperti ini ya. Saya ingin membeli kamera. Kamera di sini sebelum tanda tetapi, ini mohon maaf, tetapi ya ini, mohon maaf. Tetapi, jadi di sini saya ingin membeli kamera, koma, sini koma dulu, baru masuk kalimat yang berikutnya. Jangan, kalau misalkan kalian menulis di komputer atau menulis langsung, kan kalian cuma buat cuma ini, jangan dipotong, jangan bilangin. Jadi saya ingin membeli kamera, habis itu pas mendekati tanda tetapi itu koma, jadi jangan dikasih koma baru disambung titik, uang saya belum cukup, baru titik yang di belakang tulisan itu. Untuk tanda koma yang berikutnya yaitu ada yang C. Tanda koma yang berikutnya yang dipakai di belakang kata atau, jadi tanda koma yang berikutnya yaitu dipakai di misalkan anak
Itu misalkan ada kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Itu misalkan anak kalimat. Anak kalimat itu seperti apa sih? Jadi anak kalimat itu yaitu contohnya, kalau diundang saya akan datang. Kalau diundang, koma, saya ingin datang. Tanda dipakai untuk memisahkan anak kalimat melalui yang mendahului induk kalimat. Jadi tanda koma yang dipakai untuk memisahkan anak kalimat. Tanda komanya seperti apa sih? Nah, itu contohnya kalimat, kalau diundang saya akan datang. Kalau diundang saya akan datang. Jadi begini loh penjelasannya. Harus digambarkan dari penulisan. Kalau diundang saya ingin datang. Jadi penekanan untuk kata diundang. Maksudnya itu begini. Kata penekanan kalau diundang. Kalau diundang, saya akan datang. Saya akan jadi begini ya. Tulisannya begini. Kalau diundang, koma, saya akan datang. Ini dikasih lupa, dikasih titik di belakang kalimat. Jadi untuk penekanan kata diundang, kalau saya diundang, kalau saya diundang, koma, itu untuk penekanan anak kalimat. Karena kalimatnya diundang, kalau diundang, koma, saya akan datang. Untuk yang berikutnya yaitu tanda koma yang dipakai sebelum tanda seru. Tanda koma yang dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, iya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, adik, atau nak, atau iya, seperti itu. Atau contohnya atau iya, atau kak, bisa juga. Contohnya yaitu seperti ini. Hati-hati ya, hati-hati, koma, jalannya licin. Contoh yang pertama yaitu tanda seru. Hati-hati ya, jalan licin. Jadi begini ya contohnya. Kita tuliskan. Nah, jadi itu. Nah, jadi ini tanda yang digunakan pada sapaan, yaitu ibu ke anak atau ya ibu ke anak. Nah, kapan selesai kuliah? Tanda tanya. Jadi tanda tanya di situ. Jadi sebelum ibunya
menyebutkan apa yang mau disampaikan ke anaknya, ibu memanggil anaknya itu koma dulu, jangan lewatin koma. Nak, koma, kapan selesai kuliah, baru tanda tanya. Ini untuk koma yang di belakang. Tanda sapaan untuk koma yang di belakang, yaitu nah, jadi sini untuk kata siapa nama adik. Kata siapa nama adik. Nah, komanya di belakang. Kalau yang tadi kan sapaan di depan. Nak, koma, baru menyebutkan apa yang mau disampaikan ke anaknya. Kalau yang ini disampaikan dulu apa yang mau disampaikan, apa yang mau dibicarakan kepada orang tersebut yang mau disapa, yaitu siapa nama. Mohon maaf, ini namamu ya. Mohon maaf, kita ulang. Bapak ada yang kelewatan. Nah, jadi di sini itu siapa namamu? Siapa namamu? Jadi namanya dulu, siapa namamu? Apa yang disampaikan dulu disebutkan, baru kata sapaannya yaitu adik, nak, tadi ayah, ya, bu, dan sebagainya. Jadi siapa namamu, koma, baru di. Jadi di-nya itu dari depan, di belakang, karena di sini strukturnya untuk tanda titik atau koma. Tanda koma itu sebenarnya banyak ya. Ini salah satunya, cuma tapi ada yang mau saya sampaikan, beberapa dan saya skip. Tanda koma yang dipakai untuk memisahkan bagian nama di balik susunannya dan dalam daftar pustaka, yaitu seperti ini. Sama sih sebenarnya seperti tadi, seperti yang titik daftar pustaka titik tadi, untuk memisahkan titik. Cuman ini kita akan jelaskan lagi ulang. Ini kita akan menjelaskan lagi ulang.
Nah, jadi titik pada daftar koma pada daftar pustaka itu sama seperti tadi. Jadi komanya tuh dimasukin di sini, di nama sebelum gunung, koma Ilham titik 1945 titik, sama seperti titik yang tadi. Titik yang tadi yaitu kamus politik titik baru Jakarta titik 2 si Agung. Jadi begitu ya. Nah, untuk yang berikutnya kita skip titik 2. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu titik 2. Hapus dulu materi kedua. Materi ketiga, maaf. Materi ketiga. Untuk materi yang ketiga yaitu titik 2. Titik 2 yaitu titik 2 yang dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya yaitu mereka melakukan meroboh rumah tetangga titik 2 baru kurai koma meja dan koma dan lemari. Jadi sini penggabungan antara titik antara koma anak kalimat tadi dengan titik 2. Itu contoh yang untuk yang berikutnya yaitu titik 2 yang tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan kelengkapan yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan 2 kursi, koma, meja, koma, dan lemari, koma. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Titik persiapan, koma, B. Titik mengumpulkan data, koma. Jadi itu untuk titik 2 yang dipakai di suatu kata atau ungkapan yang memerlukan perintah, yang memerlukan perintah yaitu sebagai berikut. Saran ini loh, itu ketua, titik Ahmad Wijaya. Nah, jadi penggunaan kalimat yaitu ketua titik 2 hormat baru nama.
Jadi seperti itu, misalkan jabatannya apa atau enggak, kalimat apa yang mau disampaikan di sini. Contoh jabatan lah, jabatannya di sini ketua sama sekretaris. Ketuanya Ahmad Wijaya Siti atau Siti. Nah, untuk menyatakan jabatan sini baru titik 2. Untuk yang berikutnya itu titik yang dipakai dalam naskah drama yang sudah kata yang menunjukkan pelaku percakapan. Jadi naskah drama yang menggunakan percakapan itu seperti nama orang, namanya dulu, nama pelakonnya, nama yang ditinggalkan, baru titik 2. Seperti contohnya seorang ibu dan anak. Di sini ibu mau berbicara, naskahnya berbicara di sini yang mau dibicarakan yaitu bawa ke Palestina, di situ ditulis ibu titik baru bawa ke Palestina. Anaknya yang bernama Amir, itu di situ ditulis Amir baru titik 2, baru Amirnya ngomong baik bu. Jadi begitu. Untuk titik 2 yang dipakai berikutnya yaitu yang dipakai di antara A titik atau nomor dan dalam halaman B surat dan ayat dalam kisah suci, C judul anak judul suatu karangan, serta D nama kota, penerbit dan pustaka. Contohnya yaitu ini loh contohnya. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi untuk menggunakan titik 2 yang pertama yaitu yang pada di antara jilid atau nomor-nomor atau menyatakan baru 8. Nah, yang berikutnya yaitu menyatakan surat ayat dalam kitab suci.
kitab suci Islam, yaitu sebelum menulis surat sebelum untuk menyatakan surat, jadi jangan di depannya dulu ya, jangan di depan surat itu, jangan itu ya. Mungkin kita langsung lanjut ke ini aja, karena kita nanti masuk ke game hari per hari itu. Kita lanjut ke singkatan dan akronim. Akronim itu yaitu, jadi singkatan tahu ya, disingkat. Terus akronim itu yaitu untuk menyatakan singkatannya, atau singkatan yang akronim itu seperti singkatan pada suatu nama di suatu perusahaan. Jadi begini, singkatan yang pertama yaitu contohnya, nah itu singkatan terdiri atas 3 huruf sudah, dan yang berikutnya yaitu singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat. Jadi dalam surat menyurat yang kita pakai seperti di kampus, di sekolah atau di mana-mana, yaitu singkatan dari AM, atas nama, atau SD sampai dengan, yaitu seperti ini. Yaitu seperti ini loh. A titik N. Ini udah kecil ya A ini. A titik N. Ya, jadi ini untuk N ya. Untuk A, N untuk menyatakan atas nama. Terus S titik D titik untuk menyampaikan sampaian. Untuk akronim yaitu nama diri yang terdiri atas huruf awal serta kata tulisan yang dengan huruf yang tulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, yaitu contohnya BIN, Badan Intelijen Negara, atau seperti Universitas Balikpapan, yaitu disingkat seperti UNIBA. Tanpa akronim itu seperti itu ya, seperti kayak singkatan cuman tapi akronim, yaitu seperti itu namanya akronim. Nah, sekarang kita masuk ke game. Murid-murid sekalian, jadi kita sekarang masuk ke game. Bapak akan memberikan game kartu domino. Bapak akan memberikan kartu domino seperti ini, dan kalian akan memilih soal-soalnya seperti ini ya. Di sini akan memilih soal nomor berapa. Nah, di sini saya nanti akan memberikan tugas kepada murid-murid sekalian. Murid-murid sekalian yaitu kalian nanti membuat kartu domino seperti ini. Contoh, misalkan setelah ada 20 orang, 20 dibagi berapa? 20 dibagi 4 orang, ada 5 kelompok. Ini kalian buat kartu domino seperti ini. Nanti kalian nanti Bapak buatkan seperti ini.
per kelompok, yaitu kelompoknya seperti ini, ada kelompok-kelompoknya. Nah, kalian buat seperti itu. Nah, sekarang kita praktekkan dulu yang udah Bapak buat, yaitu seperti ini. Ini ada permainan ya, kalian pilih, nanti akan Bapak ada kunci jawabannya ada. Jadi ini Bapak pilihkan ya, misalkan contoh nih kalian ambil misalkan ini ya, ini yang kalian dapat soal nomor berapa ini, soal nomor media yang berikutnya, soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ya, pertanyaan nomor 1 ini ada kunci jawabannya. Jadi soal nomor 1 ini soalnya ya, soalnya ya murid-murid. Jadi soalnya itu Bapak bacakan, cermati penulisan tanda baca berikut. Tanda bacanya seperti ini ya, bisa dilihat tanda bacanya seperti ini, bisa dilihat kalimatnya seperti ini dan seperti ini ya. Ayo bisa dijawab. Saya jawab, apa jawabannya? Perbaiki tanda baca penulisan tanda kaki berikut. Tanda kaki yang ini ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Apakah sudah dapat jawabannya? Ya, yang sudah dapat angkat tangan. Oke, apa jawabannya? Apa? Lebih jelas lagi. Jika benar, apa? Mungkin jawabannya yang benar ya ini ya. Hasan hanya besar, baru A nya besar, Alwi baru koma, tadi udah kita jelasin ya, koma, baru tanda kata, T nya besar, baru bahasa, baku, bahasa Indonesia, tutup kurung Jakarta, titik 2, balai, B nya besar, pustaka, P nya besar, 2023, tutup kurung, koma, singkatan tadi HLL, halaman, titik 11. Jawabannya ini ya. Ada yang jawab seperti ini? Pasti ada yang jawab seperti ini. Ada ya. Jadi jawabannya seperti ini ya. Ini jawabannya. Ada yang sudah menjawab seperti ini? Jadi permainannya seperti itu. Kalau permainan kartu domino ya. Jadi kalian nanti buat seperti ini, laminating juga, dan buat seperti ini. Nanti kalian per kelompok, misalkan kalian dapat kelompok 1, punya kalian kelompok 1, kalian dapat nanti saya acak ininya seperti ini, saya acak bukan nomor untuk soal ya, nomor kelompok. Dapat kelompok 2, kalian kelompok 1, terus kelompok 2 dapat nomor kelompok 2, berarti kelompok 2 beli pertanyaan kepada kelompok 1. Nah, kelompok 2 dapatnya kelompok 3, berarti dapat pertanyaannya kelompok 3. Nanti kelompok 3 memberikan pertanyaan, dikocok kartunya biar mereka ngambil sendiri. Jadi milih, ambil, tidak boleh kunci jawabannya dikasih tahu. Oke, mungkin itu. Untuk yang berikutnya kita coba lagi ya. Kita kocok lagi. Dikocok-kocok. Misalkan kalian ambil ya, ini ya, kita dapat nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 ya, pertanyaan nomor 3. Ini ya, pertanyaan nomor 3. Dan kunci jawabannya tidak boleh dikasih lihat. Jadi ini
nomor 3 ya. Oke, sudah. Oke. Jadi di sini cermati penelitian tanda baca pada penulisan alamat berikut. YTT Ikhwan Arifudin. Yang terhormat, Y-nya besar, I-nya besar, A-nya besar. I-nya Y yang terhormat, Y-nya besar, baru Ikhwan, I-nya besar, A Arifin, I-nya besar, baru S tadi yang dari penjelasan S titik S-nya besar, I titik, baru untuk singkatan gelar ya. Jadi seperti ini ya. Ada yang mudah jawab? Kesalahan penggunaan dalam penulisan surat di kartu yang ini apa? Ada yang mudah jawab ya? Apa jawabannya? Betul. Jadi jawabannya yaitu P titik T titik D dan Bandung. Jadi jawabannya ini ya. Oke. Jawabannya ini ya. Oke. Murid-murid semua, jawabannya itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan atau penjelasan yang kurang bisa, maksudnya ada kesalahan dalam penjelasan saya atau ada hilaf, ada salah menyampaikan, mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau milik Tuhan kita semua. Ya, saya undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.